Halo semua, balik lagi ke channel Mitos. Kali ini kita akan menceritakan tentang mitos maling kundang yang ada di Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, ada seorang janda yang bernama Mande Rubaya yang hidup bersama satu orang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Kemudian Malin Kundang pun menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, pada suatu hari Malin Kundang pernah jatuh sakit keras, sehingga nyawanya hampir melayang. Namun ia bisa diselamatkan karena usaha yang keras dan kasih sayang dari ibunya. Serta ketika Malin Kundang sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena pada saat itu ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin," kata ibunya. "Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini saja, temani ibumu," ucap ibunya sambil sedih mendengar keinginan Malin ingin merantau. "Ibu, tenanglah," kata Malin. "Tidak apa-apa, dan Malin akan baik-baik saja," sambil memohon minta restunya untuk pergi merantau. Akhirnya ibunya pun mengizinkan Malin untuk merantau. "Tetapi cepatlah kembali, ibu selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin kembali dengan berbungkusan daun pisang sebanyak 7 bungkus untuk perbekalan hidup Malin selama dirantau orang. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap hari sore Rubaya memandang ke laut. "Sampai manakah anakku berlayar?" tanyanya dalam hati sambil bersedih. Ia selalu mendoakan agar anaknya selamat dan cepat kembali. Kemudian ketika ada kapal yang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian pernah melihat Malin? Dan Malin baik-baik saja. Kapan ia pulang?" tanyanya kepada setiap kapal yang merapat. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan renta. Kini jalannya sudah mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dulu pernah membawa Malin dan memberikan kabar bahagia kepada Mande Rubaya. "Mande, tahukah engkau, anakmu yang bernama Malin kini telah menikah dengan gadis yang cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucap nahkoda itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak," kata Mande dalam hatinya, dalam rintihan yang pilu di setiap malamnya. Ia yakin pada suatu hari anaknya pasti akan pulang dan menjumpainya. Pada suatu hari, desa
dan penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira itu kapal milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambut dengan gembira. Mande Rubayah pun juga amat gembira mendengar hal itu karena ada kapal yang sangat megah merapat ke pantainya. Dan ia pun berdoa agar itu ialah anaknya. Kemudian akhirnya keceriaan mulai menghampirinya kembali, dan itu benar-benar kabar yang ia terima bahwa kedatangan kapal yang merapat tersebut adalah kapal anaknya, Malin Kundang. Mande Rubayah juga ikut berdesakan di kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di atas kapal, yang itu adalah anaknya. Belum sempat para sepupuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya sambil menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar?" kata ibunya. Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sambil sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya dengan kasar. Mande Rubayah pun tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini anakku?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak mengakui ibunya, lalu ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin malah menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau melarat dan kotor." Perempuan tua itu pun terkapar di pasir dan menangis dengan sakit hatinya. Orang-orang melihatnya ikut terpana, kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar di pantai air manis, sudahlah sepi. Kemudian Mande Rubayah mengangkat tangannya sambil berkata dan berdoa, "Ya Tuhan kami, jika benar dia bukan anakku, maka aku maafkan semua kesalahannya kepadaku. Dan jika benar ia adalah anakku, maka tunjukkanlah keadilan baginya dan untukku." Kemudian secara tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, angin kencang, dan hujan pun turun dari langit dengan derasnya. Kemudian badai pun datang dan menghantam kapal yang megah yang sedang berlayar
merupakan kapal Malin Kundang pun pecah. Kemudian Malin Kundang pun berubah menjadi sebuah batu. Demikianlah cerita singkat tentang mitos Malin Kundang. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, serta tunggu kembali mitos-mitos menarik lainnya. Terima kasih.